Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustajab. Gimana kabarnya Bu Winda? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Alhamdulillah Mustajab baik gimana? ya. Ya, Ya saya juga alhamdulillah baik Bu. Oke kita punya waktu 15 menit ya Bu Winda ya. ya, Kemarin kita sudah ketemu juga sudah membahas tentang coaching ya. Kita sesi kedua ini. Oke Bu Winda, kira-kira mau ini bahas apa nih? Mau ngobrolin apa gitu? seperti begini Pak Mustajab, sebenarnya itu saya ada sedikit masalah ya Pak. Mhm. Tapi saya bingung Pak mau mengutarakannya. Nah, mungkin jika Bapak berkenan setelah mendengarkan cerita saya ini, nanti Bapak bisa memberikan solusi dari masalah saya ya Pak ya. Oke, Iya. nanti insya Allah saya coba bimbing gitu ya. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Mustajab kalau begitu. Jadi Mhm, begini Pak, belakangan ini selama saya mengajar di kelas 5 di mhm, semester 1 ini, saya menemui kendala Pak. Salah satunya adalah kurangnya motivasi siswa dan mhm. rasa tanggung jawab siswa terhadap, tugas pelajaran yang saya berikan. Artinya seperti ini Pak, banyak di beberapa kesempatan itu, ada 5 sampai 6 murid, bahkan pernah ada sampai 10 murid itu tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan, Pak. Nah, di situ saya sudah, eee, menempuh beberapa macam cara seperti saya ingatkan, seperti saya bimbingan secara klasikal, tapi sampai saat ini di penghujung semester 1 pun anak-anak masih bersikap demikian, Pak Mustajab. Kira-kira bagaimana ya, Pak, ya? Oke, jadi Bu Winda ingin menyelesaikan masalah siswa atau peserta didik yang tidak punya rasa tanggung jawab ya untuk mengumpulkan tugas, padahal sudah di penghujung semester gitu ya, 5 Iya, sampai betul sekali. 6 anak gitu ya, bahkan 5 Iya, sampai 10 gitu Bu Winda ya. iya Oke, betul. jadi itu tujuan percakapan kita kali ini. Oke. Nah, selama ini yang sudah dilakukan Bu Winda itu apa? Untuk bisa meningkatkan kesadaran atau rasa tanggung jawab dari siswa kelima 5 sampai 6 anak tersebut itu? Oh iya, untuk yang pertama saya sebagai guru kelas ketika sebelum pelajaran juga sudah saya beri motivasi, Pak, tentang arti pentingnya tanggung jawab terhadap anak sekolah. Kemudian secara individu ketika saya sudah mempunyai catatan, eee, buku catatan kejadian ya, Pak, ya, karena tidak mengumpulkan tugas itu, saya sudah melakukan bimbingan secara individual juga, Pak. Namun kenyataannya anak masih menggampangkan, masih menganggap sepele, masih beralasan tugasnya lupa tidak dibawalah, kurang kurang berapa nomor lah, seperti itu, Pak. Oh gitu. Sampai saya merasa kebingungan harus bagaimana untuk menyelesaikan ini padahal nilai harus mereka penuhi. Mhm. Oke. Kalau begitu Bu Winda pengen 100% gitu ya? Iya, Mmm, Pak. eee, sudah pernah mencoba untuk mencari alternatif solusi lain gitu, misalkan berkoordinasi dengan guru lain gitu? Pernah, Pak. Untuk yang pertama, saya berkoordinasi selain dengan guru ya, guru lainnya, guru mapel ya terutama, kalau di SD itu kan mapelnya ada bahasa Inggris, ada Penjaskes, ada agama dan budi pekerti terutama. Nah, di situ saya koordinasi, saya ceritakan juga, saya meminta masukan kepada guru agama terutama Pak ya, guru agama Mhm. tentang budi pekerti. Saya mohon kepada, beliau agar juga menyampaikan betapa pentingnya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang, anak sekolah Pak. Jadi tidak hanya saya saja yang apa namanya, yang berusaha untuk membuat anak-anak tersebut memiliki kesadaran dan meningkatkan motivasi Pak, tetapi saya juga, dengan guru mata pelajaran agama, saya juga
menceritakan masalah ini juga, Pak. Oke, jadi sudah melakukan komunikasi atau bekerja sama dengan guru mapel lain, khususnya guru mapel agama gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Pak. Nah, efisiensinya berapa, Bu, kira-kira? Artinya tingkat keberhasilan dari usaha yang Bu Winda lakukan sampai dengan saat ini, kalau dilihat dari angka 1 sampai dengan 10, sudah mencapai angka berapa itu, Bu? Ya mungkin sampai dengan saat ini saya melakukan, sharing dengan Bapak ini belum 100% Pak tentunya. Oh Maka ya, harapan saya nanti, eee, melalui diskusi ini tuh ada juga nanti cercah apa ya Pak ya, dari hal ini bisa saya tuntaskan menjadi 100% Pak. Ya kalau untuk persentase mungkin antara masih 80% ke atas lah Pak, antara 80 sampai 90% seperti itu Pak. Oke, jadi sudah 80%-an gitu ya, Bu, ya? Ingin jadi Ya, 100% gitu ya? betul sekali. Oke. Bu Winda kira-kira pasti kan punya nih, "Oh, saya belum melakukan strategi yang ini nih," gitu, misalkan. "Saya belum coba berkomunikasi dengan pihak lain, selama ini saya hanya fokus kepada yang ada di sekolah saja," gitu. Kira-kira apa, Bu? Mungkin pernah kepikiran atau Oh iya Pak, saya yang pertama itu ya saya menyadari dulu Pak, mhm, faktor itu kan suatu suatu kejadian itu kan pasti ada penyebabnya, baik betul, itu dari murid atau dari saya sendiri sebagai seorang guru. Mungkin saya, jadi menyadari Pak, jadi apa namanya, mencoba mengidentifikasi apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kalau dari pihak saya, diri saya sendiri, mungkin karena masih, padatnya kegiatan ya, Pak, ya, kegiatan mhm, agenda saya sebagai guru kelas, kemudian masih terkadang ada tugas tugas lain, tugas pengiring, baik itu dari Korwil atau dari kepala sekolah untuk mengikuti lomba, untuk mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang tentu saja saya tidak bisa maksimal 100% di kelas membersamai anak-anak. Itu mungkin juga bisa ya, Pak, ya, menjadi hal salah satu pemicu anak kurang memiliki semangat atau kurang memiliki motivasi dalam anak-anak belajar karena sering, oh ditinggal bu guru, jadi diberi tugas seperti itu, tapi, kontrolnya ke anak itu yang kurang, perhatian saya yang kurang seperti itu, Pak. Jadi saya oke. merasa seperti itu, Pak, yang saya, apa, rasakan setelah menjawab, diberi pertanyaan dari Pak Mustajab tadi. Jadi, akhirnya Bu Winda melakukan refleksi, untuk menemukan penyebabnya ya. Iya, betul sekali, Jadi Pak. setelah tahu penyebabnya seperti itu, kira-kira Bu Winda mau melakukan apa nih? Kan bisa jadi itu memang tugas yang tidak bisa ditinggalkan, satu sisi juga Bu Winda kan harus mengajar. Artinya biar dua-duanya jalan gitu, Bu Winda. Oh ya, Pak, ini rencana saya untuk masalah ini yang pertama mungkin setelah pergantian semester ini kegiatan Mhm, saya menjadi lebih, eee, berkurang, maksudnya kegiatan yang di luar jam sekolah, Pak, tugas dinas di luar mungkin sudah agak berkurang. Kalau kemarin di semester 1 itu ya dibarengi dengan pembimbingan lomba siswa, ANBK, kemudian, lomba-lomba kegiatan guru lainnya, pendidikan-pendidikan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk itu nanti saya mungkin begini, Pak, saya memiliki rencana, saya mempunyai inisiatif, mhm, saya akan kembali sharing dengan wali murid ya, seperti ketika dulu pembelajaran daring. Jadi saya mhm, melibatkan wali murid untuk ikut mengontrol, tugas belajar anak-anak, saya kontrol dari WA via apa ya, via polling, siapa ya anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, jadi di situ nanti kan bisa termonitoring. Selain guru yang memonitoring itu juga wali murid juga memonitoring, oh apakah anaknya sudah menyelesaikan tugas atau belum. Jikalau belum, mungkin nanti wali murid bisa membantu anaknya atau ikut memotivasi anaknya dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Jadi menjadi kontrol bersama antara guru dengan wali murid. Sehingga tidak ada alasan lagi anak-anak untuk wah belum mengerjakan seperti ini karena saya berkomunikasi pengawasannya pun juga dengan wali murid seperti itu, Pak. oh iya, berarti Bu Winda mau merencanakan melibatkan wali murid ya, orang tua atau Iya. wali murid supaya ikut memonitor anak-anaknya
supaya bisa mengumpulkan semua tugas yang diberikan oleh Bu Winda gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Itu Pak. saya kira itu juga solusi yang insya Allah sangat efektif dan efisien gitu ya, Bu, ya. Iya. Nah, dari itu kalau misalkan permasalahan utamanya tadi misalnya Bu Winda di semester besok kan sudah tidak sibuk lagi. Tapi kan bisa jadi di semester basal yang tahun berikutnya itu juga bisa berulang tuh Bu Winda dapat tugas dari Korwil lagi itu yang solusi itu gimana gitu kira-kira? Yang Nanti solutifnya ya, saya akan merefleksi ya, Pak, ya. mm, Saya akan refleksi dari semester 1 ini, salah satunya yang menjadi bobot saya untuk, apa namanya, tingkat persentase kesibukan saya di semester 1 ini supaya tidak terulang itu kan mungkin, nanti setelah semester tahun depan kan kegiatan rangkaian ini kan sudah selesai ya, Pak, ya. betul, betul. Rangkaian ini sudah selesai. Jadi saya bisa terfokus adapun kegiatan mungkin hanya sekali 2 kali, itu pun berkaitan langsung dengan kelas 5. Jadi, saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah di akhir tahun pelajaran nanti, di refleksi akhir tahun pembelajaran, saya mendapatkan kendala seperti ini, solusinya mungkin untuk pendampingan lomba yang biasanya kebanyakan saya sendiri yang handling, nanti biar kepala sekolah membagi tugasnya dengan guru kelas lain, seperti itu, Pak. Oh iya, oke. Berarti sudah jelas ya Bu langkah-langkah yang akan dikerjakan besok di semester genap gitu ya Bu ya untuk bisa menanamkan kesadaran siswa supaya bisa menyelesaikan, mengumpulkan tugas tepat waktu gitu Bu Indah. Oke, Iya, Pak. kira-kira mau dijalankan kapan Bu? Terutama yang koordinasi dengan orang tua kan nanya lewat grup atau mungkin perlu mengundang mereka ke sekolah atau gimana itu Bu? Iya. Ya. Eee, itu karena hari ini, Pak, per hari ini anak-anak sudah melaksanakan penilaian sumatif, penilaian akhir. Jadi untuk tugas-tugas yang belum terselesaikan kemarin, eee, akan bisa nanti disusulkan berkaitan dengan ini. Tentu Mhm, saja koordinasi yang pertama selain lewat grup WhatsApp, nanti ketika pembagian raport ya, Pak, ya, di mhm. waktu yang dekat ini menyisipkan saya akan menyisipkan materi terkait untuk, pendisiplinan anak ini juga kepada orang tua, sekalian momennya apa, Kak, momen bersama pembagian raport refleksi Mhm, satu semester betul. bersama wali murid, ya. Kemudian akan ditindaklanjuti di semester 2 nanti, saya mohon tolong sekali dan kerjasamanya wali murid untuk saling mengingatkan, yang itu nanti juga demi kebaikan anak-anak karena untuk melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, raport Mhm, dari kelas 4, 5, 6 itu saat ini yang digunakan untuk mendaftar ke tingkat yang lebih tinggi lagi di SMP, Pak. Jadi, supaya tidak kasih kendor lah di kelas 5 ini, seperti itu, Pak. oke. Berarti sudah plong ya, Bu, ya? Kira-kira insya Allah sudah ada yang mau dilakukan untuk memperbaiki masalah atau menyelesaikan masalah yang Bu Indah hadapi sekarang ini. Iya, Pak Eee, Mustajab. Sesi coaching sepertinya sudah mau habis, Bu Indah. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu Indah, ingin disampaikan lagi? Sementara itu, Pak, ternyata Hmm, setelah saya sharing dengan Pak Mustajab, saya menjadi terengah, apa ya bahasanya ya, saya menjadi ada inspirasi baru, Pak, tadi terutama iya, yang untuk, koordinasi dengan wali murid ketika pengambilan raport nanti ya, Pak, ya. Nah, iya. itu ide yang saya temukan dari coach hari ini. Terima kasih sekali, Pak Mustajab. Semoga apa yang saya rencanakan nanti bisa tereksekusi dengan lancar dan anak-anak adalah peningkatan untuk motivasi dan tanggung jawabnya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih sama-sama Bu Winda. Semoga lancar. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya untuk melakukan refleksi Amin. atau kalibrasi di waktu yang berbeda sesuai nanti jadwal kesepakatan yang kita buat. Gitu ya Bu Winda ya. Ya, Oke, Pak terima Mustajab. kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.